Mari Bapa pagi ini Tuhan, buat kami punya telinga yang mau mendengar, hati yang mau menerima, sehingga apa yang menjadi kerinduan-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, kami boleh mendapatkan dan kami boleh mengerti dalam hidup setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau yang berbicara, Kau yang beracara di tengah-tengah setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom ya. Hari ini hari yang spesial karena kita akan ibadah raya di sore hari nanti. Dan saya percaya apa yang sudah kita naikkan dalam pujian penyembahan tadi, Benedictus mengisi cawan doa, cawan penyembahan atas kota kita. Amin. Hari ini saya dapat tentang spirit Yudas, saudara. Mungkin kita sudah tahu kisah tentang Yudas Iskariot, bagaimana dia adalah murid Tuhan yang menyerahkan Yesus, menjual Yesus hari itu, sehingga akhirnya terjadilah kisah Jumat Agung dan Paskah. Yesus disalib, mati dan dibangkitkan. Dan kenapa hari ini saya dapat tentang spirit Yudas? Karena mungkin tanpa kita sadari hari-hari ini, mungkin ada salah satu spirit Yudas yang ada dalam hidup setiap kita Bapak Ibu. Ya mungkin kita nggak akan se-ekstrim Yudas, yaitu menyerahkan Yesus, dijual, enggak. Tetapi nanti kita akan pelajari bahwa ayo sebelum nanti kita dilantik menjadi glow in the dark, saudara. Ayo mulai terus hari demi hari, mulai dibersihkan, mulai dikikis semua kelemahan, semua mungkin yang tanpa kita sadari ada spirit Yudas dalam hidup kita. Ayo mulai kita kikis hari demi hari. Ya. Sebenarnya ada dua murid Tuhan yang mengkhianati Yesus. Yang pertama Yudas, yang kedua Petrus. Tetapi yang membedakan adalah ketika Petrus menyangkal Yesus, meskipun dibilang kamu akan menyangkal aku sebelum ayam berkokok, dan Petrus kan selalu mengelak, tidak mungkin Tuhan, saya enggak akan menyangkal engkau, saya enggak akan istilahnya mendustai engkau. Tapi akhirnya terjadi. Petrus menyangkal Yesus, mengkhianati Yesus, mendustai. Tetapi Petrus akhirnya menyadari, bertobat, berdamai dengan diri sendiri. Dan selanjutnya apa? Petrus menyerahkan hidup dan akhirnya dipakai dengan sangat ajaib. Meneruskan estafet yang Yesus kerjakan hari itu. Bedanya sama Yudas adalah ketika Yudas itu dipenuhi dengan kuasa iblis. Yudas adalah seorang murid, seorang yang dekat sama Yesus, yang setiap hari notabene selalu bersama-sama dengan Yesus. Akhirnya dia mengkhianati Yesus, dia datang ke imam-imam, nih saya bisa membantu kalian menangkap Yesus, berapa yang bisa saya dapatkan. Deal-dealan dapat 30 keping perak. Hari itu mungkin entah apa yang ada dalam pikiran Yudas. Yang penting dapat duit, ya kan? Even dia harus menyerahkan pemimpinnya sendiri. Seorang murid menyerahkan pemimpinnya untuk ditangkap, saudara. Yudas ketika tahu bahwa akhirnya Yesus harus dihukum mati, dia kaget. Dia nggak menyangka bahwa gurunya yang dia serahkan harus disalib. Kita tahu ceritanya kan, dia kembali ke imam-imam, dia protes, kenapa kok akhirnya Yesus harus dihukum mati, bukannya cuma cukup ditangkap masukin penjara. Tetapi hari itu ketika dia tahu bahwa Yesus harus disalib, menyesal nggak? Menyesal. Memang istilah penyesalan datangnya belakangan itu emang benar adanya, saudara. Yudas itu menyesal, dia mengembalikan, udahlah ini saya balikin. Tapi itu nggak bisa mengubah apapun. Meskipun uangnya dibalikin, tetapi hukuman tetap berjalan. Dan akhirnya apa? Dia menyesali diri, dipenuhi rasa bersalah. Tapi yang membedakan apa? Dia tidak seperti Petrus yang mau kembali, minta ampun, bertobat. Tetapi Yudas hari itu memotong destininya dengan apa? Gantung
Hari ini spirit Yudas. Tadi saya bilang kita sedang dipersiapkan untuk kita akan memasuki glow in the dark di minggu depan, saudara. Jangan sampai spirit Yudas ini akan membuat kita redup dan tidak bersinar. Dan hari ini kita akan pelajari apa saja yang menjadi spirit Yudas yang harus kita tahu dan kita koreksi dalam hidup kita, apakah ada salah satunya dalam hidup kita. Yang pertama, kita sama-sama tahu Yudas menjual Yesus demi uang. Mamon, cinta uang. Kita buka dari Yohanes 12 ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ini menceritakan tentang Yudas. Yudas adalah seorang bendahara lawatan pada masa Yesus. Kalau hari ini bendaharanya Om Cece ya, megang kas lawatan. Hari itu bendaharanya adalah Yudas. Dia yang memegang setiap persembahan yang didapatkan. Tetapi Yudas bukan bendahara yang bisa dipercaya. Bukan bendahara yang jujur, bukan bendahara yang takut akan Tuhan. Tetapi dikatakan ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Bayangin loh, seorang bendahara dalam pelayanan Yesus langsung, ya kan? Realnya ada di depan mata dia, tapi dia berani mengambil uang dari yang dipercayakan dalam hidupnya. Yudas menjadi bendahara yang tidak jujur, tidak kuat memegang hasil persembahan atau uang yang dipegangnya hari itu. Dan akhirnya apa? Iblis masuk, membuat dia menjadi cinta akan uang. Bagaimana caranya? Yang penting itu menguntungkan hidupnya. Sampai puncaknya kan dia menyerahkan Yesus hanya dengan 30 keping perak. Hari ini saudara, memang kita perlu uang, itu benar. Untuk hidup kita sehari-hari butuh duit. Tetapi jangan sampai ini menjadi yang utama. Duit. Jangan sampai itu melupakan status kita sebagai anak Tuhan, yaitu kita harus berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Kita harus percaya Tuhan setiap hari. Jangan sampai masalah duit ini mengubahkan posisi Yesus di dalam hati kita, saudara. Jangan sampai karena duit, kita lupa bahwa ada yang lebih penting yang harus kita kerjakan. Yaitu apa? Kita mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Yudas hari itu ditutupi dengan mamon, cinta uang. Hati-hati saudara hari-hari ini. Beda tipis antara perlu uang atau cinta uang. Nah, beda tipis. Bisa aja kita kasih alasan, ya kan hidup butuh uang. Ini mau bayar uang sekolah pakai apa? Pakai uang. Mau bayar listrik, air pakai apa? Pakai uang. Gak mungkin pakai doa, ya kan? Ya benar, emang nyatanya harus ada fisiknya, yaitu uang. Tapi lebih daripada itu, apa yang kita dapatkan, kita harus tahu bahwa sumbernya dari siapa? Dari Tuhan. Tapi kalau hari ini dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara semuanya, kalau ini lebih kencang, lebih kuat daripada doa kita, hati-hati. Berarti ada spirit Yudas yang pertama, yaitu mamon, cinta uang dalam hidup kita. 1 Timotius 6 ayat 10. Dikatakan, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3.
Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, firman-Nya ada, saudara. Akar dari kejahatan ialah cinta uang. Karena uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Hari ini ayo koreksi diri kita, saudara. Jangan sampai ada spirit Mamon, spirit Yudas yang pertama yang menggerogoti hidup kita. Belajar untuk kita berserah kepada siapa sumber yang memberi berkat. Mau kita usaha sekeras apapun, mau kita punya otak seencer apapun, yang saya yakini kalau tanpa seizin Tuhan tidak akan pernah jadi, saudara. Kalau tanpa ada kehendak Tuhan dalam hidup kita, tidak akan pernah terjadi. Tapi hari ini yang kita kejar terlebih dahulu adalah Tuhan. Kan kita sudah sama-sama sering dengar firman, kalau kita dekat sama Tuhan maka akan diberkati jasmani rohani. Jadi ayo ubah pola pikir paradigma kita. Yang kita kejar adalah Tuhan terlebih dahulu. Bukan uang, bukan duit, bukan harta. Tetapi ketika kita mengejar Tuhan, ya Tuhan akan melengkapi semuanya. Karena di dalam Tuhan semuanya tersedia. Amin. Jadi hari ini ayo koreksi diri. Apakah ada spirit yang pertama yaitu Mamon dalam hidup kita. Dan pertanyaannya, apa atau siapa yang kita cintai hari ini? Dan ada di posisi berapa Yesus dalam hidup kita? Ya. Kalau ditanya saya posisi keberapa Yesus? Ya nomor 1. Ya mau gak mau dia yang utama. Tadi kan lagu terakhir, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ya itu, saudara. Karena hidup kita bukan milik kita lagi. Semenjak Yesus disalib, Yesus menebus setiap kita. Hidup kita itu bukan milik kita lagi. Tetapi membiarkan Tuhan bergerak dalam hidup ini. Jadi hari ini kejar Tuhan. Jadikan Tuhan yang utama, yang nomor 1 di hidup kita. Selebihnya soal uang, harta, kekayaan, saya percaya Tuhan akan menyediakannya bagi siapa yang dekat kepadanya. Amin. Yang kedua, saudara, spirit yang kedua Yudas itu adalah orang yang egois dan iri hati. Kita buka Yohanes 12 ayat 3 sampai 8 ya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib-nasib orang miskin, melainkan ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia menukar hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Hari itu Yudas melihat Maria memberikan minyak narwastu yang mahal, dan dalam dirinya berkata, ngapain sih itu minyak? Mending minyaknya dijual, duitnya
masukin ke kas buat pelayanan. Ngapain ngambur-ngamburin duit segitu banyak, mending minyaknya dijual, uang yang didapat masukin kas untuk pelayanan. Kurang lebih begitu saudara, kira-kira ya. Tapi hari itu ketika Yudas bilang, ngapain sih mahal-mahal itu minyak, mending dijual. Lebih baik untuk orang-orang miskin. Kesannya, bijak sekali Yudas ya kan. Uangnya buat pelayanan. Tetapi kita sendiri sudah bacakan di awal yang pertama, dia mengambil dari kas penyimpanan. Dalam mulutnya dia bilang untuk nasib orang-orang miskin. Uangnya minyaknya mending dijual, uangnya untuk orang-orang miskin, untuk pelayanan kita. Dari mulutnya keluar perkataan itu, tetapi hatinya berkata lain. Dia punya motivasi yang lain. Karena dia menguasai uang kas, uang penyimpanan. Dan kalau itu disetujui, hasilnya masuk, ya dia bisa ambil saudara. Kesannya holy dalam perkataannya. Tetapi dia adalah orang yang egois. Dia bilang Maria memboroskan minyak segitu mahal buat apa? Karena 300 dinar pada masa itu adalah upah pekerja 1 tahun. Ya kalau misalnya sekarang pekerja punya upah setahun 10 juta, berarti kan dikali 12, 120 juta gitu kan. 120 juta untuk minyak lawastu, mending harus 20 juta buat lawatan. Ya cengli kadang dalam pikiran benar juga masuk akal ya kan. 120 juta cuma buat minyak, mending harus 20 juta buat lawatan. Kita bisa pergi ke pulau-pulau atau ke bangsa-bangsa. Tetapi Yudas hari itu punya motivasi yang lain. Dari mulutnya dia bilang untuk orang-orang miskin. Tetapi dia punya maksud lain. Ketika kalau itu di ACC duitnya masuk, ya dia bisa mengambil itu saudara dari kas yang dia pegang. Hari ini, apakah ada spirit ini dalam hidup kita? Egois, iri hati. Dia merasa Maria ini, aduh ngapain sih Maria gitu. Spirit ini harus kita buang dari hidup kita hari-hari ini. Jangan jadi anak-anak Tuhan yang egois, yang iri hati. Semua itu ada bagiannya masing-masing saudara. Saya percaya Tuhan sudah memorsikan bagian si A, si B, si C, si D itu udah ada jatahnya masing-masing. Tapi kadang kita lebih senang melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita, benar? Kadang kita lebih melihat ini yang sebelah lebih enak, lebih diberkati daripada saya. Aduh, ya kan Koheri, ya kan hidupnya bergelimang harta daripada saya, ya kan. Contoh, amin ya, amin ya. Kadang kita lebih sering melihat sebelah-sebelah kita daripada kita memikirkan bagaimana hubungan kita sama Tuhan, saudara. Dan itu yang kadang membuat kita menjadi iri hati dan menjadi orang yang egois. Bagaimana caranya? Saya harus ngalahin Koheri, saya harus lebih kaya dari Koheri. Itu egois saudara ya. Tapi dengan cara yang salah. Punya keinginan itu oke, tetapi jangan sampai dengan cara yang salah. Jangan sampai kita melupakan Tuhan dan mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi bagaimana caranya? Sama-sama diberkati melalui Tuhan yang sama-sama kita sembah. Hati-hati dengan spirit yang kedua. Koreksi ada tidak dalam hidup kita hari-hari ini.
Lalu yang ketiga, saudara. Yudas itu adalah seorang yang munafik dan pura-pura setia. Ya, kita sama-sama tahu bahwa Yudas pun juga tetap mengikuti Yesus sampai perjamuan akhir. Sampai duduk makan bersama-sama hari itu dengan murid-murid yang lain. Dia tetap menjadi murid yang seakan-akan, ya saya ikut Yesus nih, saya setia, ya kan, saya berkenan. Tetapi di balik semua kepura-puraan itu, iblis telah merasuki hidupnya. Karena dia membuka celah dan iblis masuk akhirnya membuyarkan semua. Matius 26 ayat 20 sampai 25. Dikatakan, setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sedih berkatalah mereka ke seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang oleh anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Sampai di last minute dalam perjamuan akhir, Yudas masih bilang, bukan aku Tuhan, aku gak mungkin menyerahkan kamu. Aku gak mungkin mengkhianati kamu, aku gak mungkin menjerumuskan kamu Tuhan. Yudas bilang, bukan aku ya Rabi. Tapi kan Yesus sudah tahu siapa aktornya. Yudas dipenuhi dengan kemunafikan dan kepura-puraan. Sampai saat perjamuan kasih, perjamuan akhir, dia tetap ikut bersama-sama dengan Yesus, tapi hatinya, passionnya sudah tidak lagi sejalan dengan Yesus. Dan dia masih bisa berbohong, bukan aku. Bukan aku, Rabi, bukan aku. Lompat ayat 47 sampai 49. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka, orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Yudas. Yang pertama dia bilang, bukan aku Tuhan, bukan aku. Lalu dia pergi, datang lagi menangkap Yesus. Dan tandanya adalah dia mencium Yesus. Dia bilang, kalau saya mencium orang yang saya cium, itulah dia, tangkap dia. Yudas bilang, salam Rabi, lalu mencium Yesus. Seberani itu Yudas melakukan itu. Setega itu Yudas melakukan itu sama Tuhan. Karena apa? Ya udah, bukan ada lagi kasih dan roh Tuhan dalam hidupnya, tapi dipenuhi dengan kuasa iblis. Celah yang dia buat, akhirnya iblis masuk mengubah semua hal yang dia mulai bersama dengan Tuhan. Yudas dipenuhi dengan kepura-puraan dan kemunafikan. Apakah hari ini kita seperti itu, saudara? Kita ngelakuin dosa, tapi enggak, bukan saya Tuhan, saya suci, saya kudus,
Saya nggak lakuin itu. Ditegur mungkin sama pemimpin, oh bukan saya Bu, bukan saya. Hati-hati dengan spirit ini, saudara. Jangan sampai ini ada dalam hidup kita. Kalaupun ada, ayo doa, kikis, minta Tuhan potong, buang semuanya. Biar jadi diri kita apa adanya di hadapan Tuhan. Tuhan gak perlu kita itu seperfect, sehebat, atau sewow itu. Yang Tuhan mau apa? Kita mau. Kita mau dekat sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudara. Dan kita membiarkan hidup kita ini diatur oleh Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tuhan gak mencari bintang-bintang yang udah bersinar karena dunia ini. Tapi Tuhan mau mencari orang-orang yang mau menjadi bintang bersama dengan Tuhan. Yang mau bersinar bersama dengan Tuhan. Itu yang dia cari hari-hari ini. Spirit yang ketiga, munafik dan kepura-puraan. Ayo koreksi dalam hidup kita. Yang keempat, pengkhianatan. Kita udah sama-sama tahu kan, Yudas berkhianat. Dan dia menukar Yesus dengan 30 keping perak. Lukas 22 ayat 3-6. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepada kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah keuang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Kalau Bapak Ibu tahu pada masa itu 30 keping perak itu adalah harga seorang budak. Harga seorang istilahnya asisten rumah tangga, seorang pembantu. Pada masa itu 30 keping perak adalah upah harga seorang budak. Yudas menjual sang Mesias, menjual gurunya, dengan harga yang sama, saudara. Otaknya udah gak waras. Seorang guru, seorang rabi, dia jual dengan harga yang sama dengan seorang budak. Keluaran 21 ayat 32. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 shikal perak kepada tuan budak itu. Dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. 30 shikal perak itu harga seorang budak. Dan Yudas hari itu berkhianat. Dia menukar Yesus dengan 30 keping perak. Seorang raja, seorang Mesias dihargai setara dengan harga budak. Hari ini, apakah ada spirit ini dalam hidup kita? Tanpa kita sadar, mungkin kita sedang menukar Yesus dengan kesenangan kita, dengan mungkin jabatan kita, dengan hobi kita, dengan apa yang kita sukai. Tanpa sadar kita sedang menukar Yesus dengan kesemua hal itu. Kalau ada itu dalam hidup kita dan itu yang menjadi utama di hidup kita, akan tiba waktunya kita akan sama seperti Yudas, menukar Yesus dengan
semuanya itu. Hari ini hati-hati dengan spirit pengkhianatan. Bukan berarti kamu harus berlaku seperti Yudas, enggak. Tapi hal simple. Udah tahu waktunya untuk saat teduh, baca Alkitab, berdoa. Masih nanggung ini, masih lihat film, nonton sinetron. Masih nanggung ini, grup WA lagi seru, lagi ngobrolin sesuatu. Ya kan, lagi gibah ngomongin orang, tambah-tambah gitu kan. Nanggung. Itu yang kadang tanpa kita sadar, kita sedang menukar Yesus di hidup kita, saudara. Hati-hati dengan spirit yang keempat ini ya. Lalu yang kelima, spirit yang terakhir, saudara. Yudas, tadi saya katakan di awal, dia merasa bersalah, tetapi dia beda dengan Petrus. Dia cuma menyesali, tapi dia gak mau balik, dia gak mau bertobat. Dia akhirnya bunuh diri dan dia memotong desanya. Matius 27 ayat 1-5. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam dan kepada tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Hati-hati, saudara. Iblis akan dengan sangat mudah memutarbalikkan semua di hidup kita. Kalau kita tidak punya yang namanya kedekatan sama Tuhan, iblis akan masuk dan akan menutup semua pintu-pintu untuk kita tetap mengandalkan Tuhan. Dan hari itu Yudas menyesal telah menyerahkan Yesus. Dia balikin semua uangnya, tapi ditolak, hatinya hancur, dan endingnya adalah tragis. Dia bunuh diri. Petrus ketika dia tahu dia bersalah, dia menyangkal Yesus. Dia kembali dan dia bertobat. Tapi Yudas ketika dia sudah ngembalikin uang, dia pergi meninggalkan Yesus juga. Dan akhirnya dia memilih untuk memotong destininya. Petrus kembali kepada Yesus. Yudas tidak kembali. Hari ini, apapun yang menjadi kesalahan kita, dosa kita, saya yakin dan saya percaya Tuhan dengan tangan yang terbuka tetap menanti setiap kita untuk kembali dan bertobat. Sebelum Yesus naik ke surga, dia tanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali, benar? Petrus, apa engkau mengasihi aku? Petrus, apa engkau mengasihi aku? Lalu ketika Petrus menjawab, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Dan sejak hari itu, Petrus meneruskan estafet itu menjadi penginjil yang luar biasa dan diurapi Tuhan. Karena apa? Karena dia mau kembali, dia mau bertobat. Dia telah mengkhianati Yesus, dia telah menyangkal Yesus, tetapi dia mau kembali kepada Yesus. Dan akhirnya Yesus kasih kesempatan mengurapi
dan menjadikan dia menjadi pembawa-pembawa lawatan yang dahsyat di zaman itu. Hari ini, apakah kita mau seperti Petrus atau kita lebih memilih menjadi seperti Yudas yang gak mau kembali, tetap kekeh dengan dosa kita, tetap kekeh dengan pendirian kita. Hari-hari ini ayo cari tahu apakah ada 5 spirit ini dalam hidup kita. Tadi yang pertama apa? Cinta uang. Yang kedua, iri hati dan egois. Yang ketiga, munafik dan penuh dengan kepura-puraan. Yang keempat, pengkhianatan. Yang kelima, kita tidak mau bertobat. Minggu depan, tepat minggu depan, kita akan dilantik sekali lagi menjadi terang, menjadi bintang yang bersinar. Untuk kita bisa masuk glow in the dark, masih ada 1 minggu, kebaskan semua spirit-spirit Yudas dalam hidup kita. Buang jauh-jauh, potong semuanya. Tuhan, tolong Tuhan. Buang jauh-jauh, potong semuanya. Biar nanti pas tanggal 5 minggu depan, kita siap menjadi glow in the dark bersama dengan Tuhan. Ayat yang terakhir yang harus kita perbuat, Yudas 1 ayat 17 sampai 23. Ini bukan Yudas Iskariot yang menulis ya, Yudas saudara Yesus yang menulis kitab ini. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kepastikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Dari hari ini sampai minggu depan kita akan dilantik jadi glow in the dark, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Teguhkan dan kuatkan imanmu di akhir zaman ini. Baca ini tuh, baca lagi di rumah akan ayat ini. Jangan sampai kita goyah, jangan sampai kita tergoncang. Tetapi hari ini, kalau Bapak Ibu percaya Tuhan ada di pihak kita, maka kuatlah imanmu, teguhlah imanmu bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, jadi ayo hari ini tetap koreksi setiap hari, bukan cuma pas dengar firman tentang koreksi, tetapi hari demi hari tetap koreksi. Apakah ada spirit Yudas dalam hidup Bapak Ibu Saudara semuanya? Kalaupun ada, belum terlambat. Ayo sama-sama berdoa, potong, kebaskan semua dari hidup kita. Amin. Tuhan berkati kita semua pagi ini. Ya, kita sudah mendengar firman. Satu hal yang harus ada dalam hidup saudara dan saya adalah yang penting mau bertobat. Ya, apapun yang saat ini ada bisik-bisik di dalam diri kita, ada yang ketok-ketok dalam hidup kita, yaitu kuasa kegelapan yang membawa kita itu tidak bisa menjadi bintang, ya, tidak bisa bersinar pada masa kegelapan. Yuk kita koreksi diri, yang penting mau bertobat. Apapun yang sudah kita lakukan, dosa kecil, dosa besar, 1%, 100% tetap dosa, ya.
Segala kejahatan itu tetap dosa. Tapi satu perkara, pikiran yang tidak benar itu dosa. Tapi satu hal kita harus berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan aku roh pertobatan. Biar roh pertobatan terus mengejar kita. Setiap kali kita harus minta sama Tuhan, Tuhan koreksi hidupku. Kalau Tuhan tegur, langsung kita bertobat. Itu yang Tuhan mau. Begitu kita bertobat, ada kelepasan. Begitu kita bertobat, Tuhan akan buka jalan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau itu sangat luar biasa atas hidup kami. Selalu memberikan kesempatan untuk kami kembali kepadamu. Yudas tidak mempergunakan akan kesempatan itu. Tapi Petrus mempergunakan kesempatan itu. Bapak, kami tahu tuh Engkau setiap hari, setiap saat dan setiap waktu memberikan kesempatan buat kami untuk kembali kepadamu. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak benar dan masuk dalam perkara-perkara yang benar. Terima kasih ya Tuhan, siapkan hati kami untuk bisa tetap bersinar di tengah-tengah kegelapan. Terima kasih Bapak untuk kasih setiamu. Bapa yang di surga, saat ini juga kami berdoa, siapkan hati, jiwa dan pikiran kami buat sebentar sore Tuhan. Kami akan masuk dalam ibadah raya. Kami berdoa untuk Bapak hambamu, Bapak Pendeta Ridwan. Kami minta anugerah-Mu, berikan roh pewahyuan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan bukan sekedar pengetahuan manusia, bukan sekedar kepandaian, bukan sekedar kemampuan dari seorang hamba Tuhan, tapi yang kami mau adalah firman hidup melalui akan hamba-Mu Pak Ridwan. Pakai bibir mulutnya, pakai hikmat yang Kau berikan, pakai supaya bisa menangkap pewahyuan yang daripada-Mu. Biarlah Pak Ridwan menyampaikan firman karena mendapatkan pewahyuan daripada-Mu, bukan karena mempunyai banyak bahan-bahan dalam kehidupannya. Tuhan, kami sangat berdoa, tempat ini adalah milik-Mu. Tempat ini adalah tempat kaki-Mu berpijak. Tempat ini adalah tempat kesayangan-Mu. Biarlah jiwa-jiwa yang datang mendapatkan sesuatu yang fresh Tuhan. Bukan sesuatu hal yang bekas, tapi sesuatu hal yang baru dan benar-benar fresh kami dapat terima. Dan itu akan membangun terus akan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami sudah mendoakan, Engkaulah bekerja dengan kuat kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Kau siapkan hati mereka dalam semua persoalan yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkaulah yang menjawab segala-galanya. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapa. Kami tetap berdoa buat semua pelayan-Mu Tuhan. Baik pelayan mimbar, media, penari, para asyir, guru kebaktian anak-anak. Semua Tuhan, biar mereka dapat melakukan tugas. Engkau bereskan pelayan-pelayan-Mu yang belum beres Tuhan, bertobat dan bisa dipakai untuk menjadi saluran berkat pada sore hari ini. Terima kasih untuk semua. Kami juga tetap berdoa buat cuaca Tuhan. Pagi-pagi kami melihat akan mendung yang cukup pekat. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Engkau berdaulat atas keadaan dan cuaca di tempat ini di Indonesia. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk anak-anak SMP 1, 2, dan 3 yang hari ini berangkat ke Lembang untuk
retreat Tuhan selama 3 hari 2 malam. Mereka saat ini sedang perjalanan menuju ke sana. Kami doakan Tuhan perjalanannya ada di dalam perlindungan yang daripadamu. 3 bus yang membawanya sampai di Lembang dengan tidak kurang suatu pun apa. Dan kau akan membawa kembali di Sion ini dengan penuh sukacita. Semua anak-anak diubahkan menjadi kehidupan yang baru, cara berpikir yang baru. Kau berkati setiap acara yang diadakan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami boleh mendoakan akan semua yang merupakan beban-beban doa kami. Engkau tahu Tuhan akan semua Tuhan yang kami pikirkan, yang menjadi beban kami. Kami mau persembahkan kepadamu karena kami tahu Engkau jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapa yang di surga, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap terus berdoa buat bangsa dan negara kami ini, supaya Engkau sendiri yang akan mengaturnya Tuhan, sehingga seluruh peraturan, semua undang-undang yang saat ini akan dikeluarkan dan akan menjadi suatu patokan, kami doakan biar digodok dengan benar, dan Kau berikan hikmat marifat kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden. Semua peraturan yang tidak berkenan di hatimu Engkau batalkan Tuhan. Engkau memakai Bapak Presiden dan Wakil Presiden untuk memberikan suatu keputusan untuk membatalkan atau ditunda ataupun tidak dijalankan. Terima kasih untuk semuanya. Engkau tahu keadaan resesi di negara kami ini. Semua kami persembahkan kepadamu. Kami juga berdoa untuk bencana-bencana alam Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, supaya bencana-bencana alam yang ada Engkau luputkan Tuhan dari bangsa dan negara kami. Anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, terluput daripada semua bencana-bencana itu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu, karena kami percaya Engkau Bapa yang melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini minyak supranatural. Ini minyak keajaiban. Ini minyak yang sungguh amat sangat luar biasa. Biarlah terkontaminasi dalam hidup kami hari ini. Hidup kami penuh dengan supranatural. Pikiran, jiwa, hati kami, seluruh hidup kami, tingkah laku dan perbuatan kami, hidup dalam supranatural. Hadap mata kami, telinga kami Tuhan, bibir, mulut kami dan hati kami. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan, hidup kami ada di dalam kontrol yang daripadamu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau hancurkan. Kau akan memberkati pekerjaan kami hari ini, biar kami dapat mendapatkan berkat-Mu Tuhan dan tidak kececer, sehingga kami hari ini datang tidak terlambat. Buat kami menghormati akan kehadiran-Mu. Kau yang akan memberkati kaki kami, sehingga kaki kami ini Tuhan berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan. Lepaskan kami dari kesandung, lepaskan kami dari terjatuh. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu, karena kami percaya anugerah-Mu besar buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.